Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya pada sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, tolong ketua kelas dibimbing berdoa dulu. Berdoa selesai. Anak-anak sudah pada semangat belum ini untuk menerima pelajaran dari ibu? Kalau belum semangat, ibu punya sedikit yel-yel ya. Ibu nanti kalau bilang sehat, ceria, sukses. Kalian ikuti ya. Sehat, ceria, sukses. Pintar. Nah, sebelum ibu mulai ke pembelajaran, kemarin kalian sudah belajar sama ibu Nisa tentang teks non fiksi. Nah, hari ini ibu akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang tema 5 ekosistem dan subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang ketiga. Nah, di sini ibu akan membahas tentang pikiran utama. Nah, kira-kira dari anak-anak sudah tahu belum pikiran utama itu apa? Coba Ardi, apa pikiran utama? Pintar sekali. Pikiran utama itu adalah ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran hari ini, ibu sudah menuliskan tentang ciri-ciri atau cara menentukan pikiran utama. Yang pertama, membaca seluruh kalimat, dan yang kedua, menandai kalimat awal dan akhir paragraf, dan yang ketiga adalah membaca pikiran pokok. Nah, di sini dari ketiga ciri-ciri yang sudah ibu tuliskan, ini kira-kira anak-anak sudah mengerti atau masih belum paham? Dari poin 1, poin 2, poin 3, ini kira-kira ada nggak penjelasan dari ibu yang kira-kira kurang dimengerti oleh anak-anak semua? Iya, pintar. Kelompok 2. Ya, membaca seluruh kalimat itu maksudnya membaca isinya paragraf itu ada apa saja. Betul. Ada yang bertanya lagi kira-kira? Tidak ada, oke. Nah, dari setiap kelompok tadi, ibu akan membagikan beberapa kata tanya, ya, beberapa kata tanya yang nantinya kata tanya itu untuk mencocokkan dengan isi dari jawaban yang ada di sebelah kanan ibu. Ya, di sini sudah ibu sajikan gambar. Yang pertama adalah gambar kekayaan alam di Indonesia, dan yang kedua adalah kekayaan alam yang ada di pantai atau di lautan luas, dan yang ketiga adalah gotong royong. Dan gotong royong ini biasanya dilakukan di pedesaan ya, karena masyarakat pedesaan itu masih identik dengan kearifan lokal atau kegotong royongan yang sangat tinggi. Ya, di sini sudah ibu sajikan. Nah, di sini sebelum kalian melanjutkan ke pembelajaran ini, ibu akan membagikan lembar kaca ke kalian ya. Sama kelompoknya tetap sama yang kemarin, yaitu kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, ketika kalian sudah menerima lembar jawaban dari ibu, kalian buatlah paragraf tentang paragraf non-fiksi atau teks non-fiksi di lembar kerja yang sudah ibu sediakan. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan teks paragraf atau teks non-fiksi, kalian tentukan kata tanya yang tepat yang jawabannya sudah ibu sediakan di sebelah kanan ibu ya. Di sebelah kanan ibu ini tentang jawabannya sudah ada di sini. Bacaannya sudah ada di lembar kerja kalian. Ibu akan membagikan kata tanya yang sudah ibu sediakan. Yang tadi ya. Nanti perwakilan kelompok bisa maju satu persatu, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan yang terakhir kelompok 6. Ibu beri waktu beberapa menit ya untuk menentukan pikiran utama dalam setiap paragraf. Nanti ada kata tanya yang perlu dicocokkan dengan jawaban yang ada di sebelah kanan ibu sini. Sudah? Coba ya kelompok 1. Untuk mewakili kalian, bisa ibu
Tempelkan di depan ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Dari kelompok 4. Dari kelompok 6. Dari kelompok 5. Dari kelompok 1. Dari kelompok 3. Dari kelompok 2. Nah, ya, sudah Ibu tempelkan. Mari kita koreksi satu persatu dari jawaban kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 6. Yang pertama, siapa? Masih ingat ya, siapa untuk menanyakan? Orang. Jawabannya sudah ada di sini. Masyarakat di daerah pedesaan masih memiliki sikap kegotong royongan yang kuat. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Siapakah yang masih memiliki sikap kegotong royongan yang kuat? Yaitu adalah masyarakat pedesaan. Yang kedua, kapan untuk menanyakan waktu? Di sini sudah ada jawabannya. Kegiatan gotong royong memanen padi dilakukan pada saat panen padi. Selain memanen padi, kegiatan menanam dan mengolah lahan juga dilakukan dengan gotong royong. Itu jawabannya ya. Yang ketiga, di mana untuk menanyakan tempat? Dan jawabannya sudah ada di kanan. Kegiatan gotong royong memanen padi biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Yang keempat, yaitu mengapa, untuk menanyakan sebab. Sebelah kanannya sudah ada jawaban. Kegiatan memanen padi dilakukan secara gotong royong selain menghemat biaya juga menjaga kerukunan warga. Betul ya sebabnya. Yang kelima, kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan. Dan jawabannya di sebelah kanan. Kegiatan gotong royong memanen padi dilakukan dengan cara memanen padi secara bersama-sama dan bergantian. Kegiatan ini dilakukan bergantian sampai semua tanaman padi mereka selesai dipanen. Betul ya? Dan yang terakhir apa? Jawabannya sudah ada di kanan. Kegiatan gotong royong memanen padi merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang sudah jarang ditemukan. Nah, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 6 sudah betul ya. Karena di sini siapa? Untuk menanyakan orang, dan jawabannya sudah tepat yang ada di sebelah kanannya. Nah, kira-kira dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 masih ada yang belum dimengerti atau masih belum paham bagaimana cara menentukan pikiran utama dalam setiap paragraf atau dalam suatu bacaan teks non-fiksi yang sudah Ibu sajikan di lembar kerja kalian masing-masing. Di situ sudah ada bacaannya ya. Mulai dari kekayaan Indonesia yang ada di Indonesia, contohnya yang ada di laut maupun di daratan, itu sudah ada. Dan kegotong royongan dan pengaruh letak geografis di Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat, termasuk gotong royong tadi. Nah, di sini kira-kira masih ada kelompok ataupun siswa yang belum mengerti dari penjelasan Ibu tentang cara menentukan pikiran utama. Siapa yang masih belum bisa? Boleh unjuk tangan atau bisa perwakilan kelompok untuk menyampaikan apa yang belum dimengerti. Gimana? Sudah? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, nah Ibu akan melanjutkan untuk soal evaluasi. Itu kalian kerjakan sekarang. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Dan Ibu akan melakukan penilaian jika kalian sudah selesai. Oke? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Nah ya. Dan untuk soal pengayaan sama remedial, nanti remedial itu yang siswa dengan nilai di bawah 6 itu akan melakukan remedial, dan pengayaan itu dikerjakan untuk anak atau siswa yang tidak remedial. Jadi nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Untuk yang nilai di bawah 6 bisa melakukan menjawab soal. Untuk soal remedial itu dikerjakan oleh siswa yang nilainya di bawah 6, dan soal pengayaan
dikerjakan oleh siswa yang nilainya sudah memenuhi standar pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sudah, kalau sudah, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana mengenal atau menentukan ciri-ciri dari pikiran utama dalam setiap paragraf atau di dalam paragraf non-fiksi yang paragrafnya sudah kalian baca dan sudah kalian amati, sudah kalian cermati. Itu ada 3 tadi ya. Coba disebutkan dari kelompok 2. Ya, pintar sekali. Kelompok 6 yang kedua pintar. Yang kelompok 3 pintar. Berarti sudah mengerti semua ya tentang bagaimana atau ciri-ciri menentukan pikiran utama dalam setiap paragraf atau teks non-fiksi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Dan Ibu berpesan, karena kondisi saat ini sedang marak-maraknya di Jakarta ataupun di luar sana, di dunia kita sedang memerangi virus yang sangat menakutkan bagi orang-orang awam seperti kita ini. Tolong jaga kebersihan dan jaga kesehatan agar kita semua terlindung dari berbagai macam penyakit. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada sebuah lagu ya. Lagu ini adalah untuk kita selalu mengingat betapa banyaknya kekayaan alam yang ada di Indonesia ataupun yang ada di laut, ada di darat dan lain sebagainya. Sebentar ya, Ibu putarkan sebentar. Semua sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, dari Ibu, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ada sedikit yel-yel biar kalian semangat belajar. Nanti kalau Ibu bilang ini, semangat, semangat, luar biasa. Kalian bilang, semangat, semangat, luar biasa. Yes, gitu ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, luar biasa. Yes, pintar. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, tolong ketua kelas dipimpin berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bermakna buat kalian dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.